Selamat siang, nama saya Pak Tarso dari Jepara Kulon, Binangun Cilacap. Awal mula saya budidaya maggot lalat BASF ini karena saya dulunya peternak ayam tapi skala rumahan. Kan sekarang biaya pakan semakin tinggi lah. Saya dulu pernah beli telur, pernah beli prepupat juga pernah. Dulu saya sekitar 2 tahun yang lalu lah, 1,5 tahun yang lalu itu saya mau beli telur sekitar Rp7.000 per gram. Kalau prepupannya kisaran 60.000 sampai 80.000 per kilo. Itu prepupa. Kalau pupa mahal lagi sekitar 100-an. Itu 1,5 tahun yang lalu sih. 1 gram paling ya dapat 1 kilo lah. Kalau menurut saya ini pengalaman saya pribadi. Paling 1 kilo, 1,5 kilo itu udah bagus. Kalau pakannya sayur, mutlak sayur, panen itu lambat, 25 hari ke sana itu baru bisa dipanen. Umumnya kalau 1 gram bisa 2 kilo lah. Kalau ada yang 3 kilo, 5 kilo ya silahkan. Kalau saya nggak bisa sampai segitu, palingnya 2 kilo lah. Juga pakannya saya mix sih, dari limbah restoran, terus limbah dapur, terus sayur pasar, saya mix. Itu bisa keluar 1 gramnya 2 kiloan lah. Kalau saya sih sekitar 1 minggu lah, tapi penetasan sebisa mungkin menggunakan pelet ikan ya bisa, Pak. Fur ayam juga bisa, campur ampas tahu ya bisa. Peletnya itu campur ampas tahu atau enggak dedak. Kalau menetaskannya langsung sama buah, pertumbuhannya enggak jadi. Satu minggu. Kalau saya pribadi ini juga langsung becek, enggak maksimal hasilnya. Paling ya bagusnya ampas tahu campur pelet ikan dedak campur pelet ikan ya 1 minggu udah bagus, dipindah lah. Kalau ini kalau pakannya rutin, rajin kasih pakan ya bisa sekitar 20 kiloan. Tapi kalau saya ini pakannya kan kadang saya kurang pakan lah, palingnya dapatnya paling 15 kilo. Kalau ngandelin pakan restoran saya belum bisa continue cari itu limbah restoran. Kalau pakannya saya itu sisa-sisa dapur, terus ambil sayuran di pasar, buah-buahan di bakul buah, itu sih. Saya mix. Tapi kalau menurut saya sih limbah restoran, itu pakan terbaik lah. Nggak becek, cepat besar, cepat panen. Kalau limbah restoran itu cara umum saya sih paling bagus. Tapi sebisa mungkin ya kalau belinya mahal ya nggak ketemu. Harus ditekan lah biaya pakannya. Kalau menurut saya segala sih, yang penting nggak berbau pestisida. Kalau untuk sayuran saya nggak pernah cuci, cuma simpan dulu di tong sekitar 3 hari 4 hari. Aman sih, alhamdulillah aman. Kalau orang pasar saya sih suka ditanya ya, buat pakan apa Mas? Maggot siapa? Jenis ulat, Bu. Oh iya, mungkin ya bisa dimakan, tapi ya pakannya ya seeloknya, sebaiknya ya yang baik-baik kalau mau dikonsumsi manusia. Usia panen berapa? Usia panen kalau tergantung pakan itu sih ya. Kalau limbah restoran 18 hari ya sudah bisa dipanen kalau limbah restoran. Kalau sayur 25 harian lah kalau mutlak sayur. Tapi kalau di mix ya 20 hari udah bisa panen di mix. Yang paling lambat itu sayuran, mutlak sayuran. Kalau buah masih lumayan bagus. Si mengatasi maggot kabur, enaknya sih ampas kelapa, Pak. Ampas kelapa itu panas sih sifatnya sih ya. Kalau yang belum itu ya, yang masih baru itu sifatnya panas. Kalau becek
tabur-tabur ampas kelapa, biarkan nanti kering sendiri sih. Kalau nggak ada ampas kelapa ya pakainya dedak apa-apa lah. Kalau pakai serbuk gergaji apa malah nambah media. Kalau serbuk gergaji kan nggak dimakan. Kalau dedak kan ya mungkin dimakan lah. Tapi kalau paling bagus sih itu sih ampas kelapa paling bagus. Cuma carinya yang susah. Kalau saya dapat juga saya simpen itu ampas kelapa buat pengering aja, nggak buat pakan. Kalau ampas kelapa. Kalau saya cara panen sih, kalau medianya apa ya, agak becek, agak ini, biasanya nggak kasih pakan sekitar 2 hari 3 hari lah. Nanti kalau panennya ya saya bikin gunung-gunung, dikumpulkan jadi satu, ntar kan bisa media sama makutnya kita kan tinggal ambil. Kalau untuk saat ini sih untuk telur saya jualnya kisaran 3.000-an lah per gram. Kalau magotnya sekitar, kalau yang masih kecil-kecil ya masih muda lah, yang masih kayak gini ya, ini ya sekitar 7.000 lah, ini kan masih kecil. Kalau yang udah besar, udah yang agak besar kan kayak gini ya, ini 6.000, karena ini kan masih bisa ngembang banyak sih. Ini lebih usianya sih. Kalau sekarang apa ya, musim penghujan, saya yang alami ini, yang nggak tahu yang di luar sana. Musim penghujan pertumbuhannya lambat, yang biasanya 20 hari bisa panen sekarang belum bisa, masih kecil-kecil. Nggak tahu kenapa, saya nggak tahu, baru ini pengalaman ini sih, pengalaman baru memahami ini banyak semenjak musim hujan lah. Ya pesannya ya apa ya, semangat, jangan malu lah. Terus apa ya, ya punya modal lah yang jelas lah, walaupun ini kategori belatung ya, yang apa ya, asumsinya limbah, tapi ya kita juga butuh biaya akomodasi, ini itu juga pembuatan modal awal. Kalau untuk pemula sih alangkah baiknya apa ya, buatnya yang di bawah lah, pakai hebel kalau menurut saya sih. Kalau yang pakainya apa ya, itu pakai plastik atau pakai baleho, itu kalau saya nggak sanggup sekarang, ngatasinnya ribet. Tapi kalau punya ampas kelapa banyak ya oke. Punya ampas kelapa banyak oke. Terus punya itu apa, limbah-limbah apa ya, limbah-limbah tepung ya bisa. Terima kasih sudah menonton channel sahabat kita. Tetap optimis, tetap semangat untuk para pembudidaya mangrove.